Shalom, puji nama Tuhan jika pada saat ini kita masih diberkati oleh Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua karena kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Mari kita nikmati pada saat ini. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh menerima kuasa daripada Tuhan. Kita boleh menerima lawatan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersyukur kepada Engkau. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami, setiap hamba-hambamu yang akan melayani Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjangkau seluruh jemaat dimanapun saat ini berada Bapa. Biarlah melalui ibadah pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau melawat mereka, terlebih Tuhan memberi kekuatan di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap beriman kepada Engkau, memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, ke dalam pimpinan kasih kuasa-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujikan Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, karena Dia adalah pribadi yang sempurna. Dia Immanuel yang selalu beserta kita. Haleluya. Kau penyelamatku, amin Tuhan. Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Tuhanku yang sempurna.
Dia Immanuel. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik, dan kita boleh menyembah Dia karena kita tidak dapat membalas setiap kasih Tuhan. Hanya selalu kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh menyembah Dia. Haleluya. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku hidup selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku hidup selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku hidup selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Amin Tuhan. tak dapat membalas. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku sembah Amin. Amin Yesus. Amin. Amin Tuhan. ku hidup selalu menyenangkan-Mu. Ku hidup selalu menyenangkan-Mu. Ku hidup selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Apakah itu hati kita, bahwa kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi di dalam hidup kita. Dia memberkati kita, Dia melindungi kita, bahkan sehelai rambut di kepala kita terjatuh tidak ada tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang mengenyangkan kita, seumur hidup kita dipelihara oleh Tuhan.
Haleluya. Sebentar kita boleh menerima bagian yang terbaik. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau katakan, Engkau Tuhan Allah yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu menjagaku. Dan Engkau yang selalu memelihara jalan-jalanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang akan mengenyangkan kami, Engkau yang akan memelihara kami, dan bahkan Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian yang boleh kami naikkan, boleh menjadi persembahan yang benar di hadapan Engkau. Kiranya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meyakini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau akan memberi jalan keluar bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, sebentar melalui firman-Mu Bapa. Tuhan boleh kuatkan kami, untuk kami boleh tetap mengiring Engkau Bapa, sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sabda-Mu Bapa. Mari urapi beliau dengan urapan yang maha tinggi Bapa, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau semua adalah isi hati Tuhan yang boleh menguatkan dan memberkati kami. Jadikan kami Tuhan sebagai tanah yang gembur, dan setiap benih firman Tuhan yang tertanam boleh tumbuh dan berbuah bagi kerajaan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan waktu selanjutnya dari pertengahan hingga pada akhirnya, tetap di dalam pimpinan kasih kuasa-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saat badai itu datang, tidak seorang pun manusia yang menginginkan badai itu melanda di dalam kehidupan manusia. Tapi badai itu pasti ada. Bagaimana kita bisa mengatasi badai itu? Dan hari-hari ini tentunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar dalam hidup kita, untuk kita bisa mengatasi badai dan berada di tengah-tengah badai. Mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema melayang bersama badai. Melayang bersama badai. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ulangan 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sudah menemukan? Mari kita akan baca bersama-sama. Ulangan 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 ini. Bagaimana Allah itu mengajar, mendidik umatnya. Itu bagaikan Raja Wali yang mendidik anak-anaknya. Untuk apa? Supaya anak Raja Wali itu menjadi Raja Wali yang kuat, yang gagah, yang tangguh. Dan digambarkan di sini, Raja Wali itu menggoyang, bangkitkan, memporak-porandakan isi sarangnya, melepaskan anak itu untuk mereka melayang-layang, untuk mereka bisa mengembangkan sayapnya. Dan perhatikan, Raja Wali ini, dia terus mengawasi anaknya. Dan ayat ini dengan tegas mengatakan, ketika anak itu sudah mulai tidak berdaya, mulai
kendor, lemah, induk itu tidak membiarkan anak itu harus jatuh. Maka induk itu menampung, ya, menangkap di sayapnya yang terbentang itu. Dia mendukung di situ. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Anak Raja Wali ini kembali mendapatkan kekuatan dan dia ditaruh di tempat semula. Dan tegas di situ dikatakan, demikianlah Tuhan sendiri yang akan menuntun. Dan tidak ada Allah lain, ilah asing yang menyertai dia. Tidak ada satupun yang menyertai di dalam pendidikan itu selain adalah Allah sendiri. Allah yang memimpin. Dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, induk Raja Wali ini dia tahu kapan anaknya itu bisa dilatih. Ya. Dan pada saat yang tepat maka anak itu mulai dilepas dan diawasi, diajar. Ya, untuk bisa mengatasi kondisi yang ada dan dia akan menjadi Raja Wali yang tangguh. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan Raja Wali itu akan menjadi satu Raja Wali yang tangguh, yang kuat. Sehingga mengapa Tuhan itu menggambarkan Raja Wali? Karena Raja Wali itu dikenal dengan namanya the King of Bird. Rajanya burung. Ya. Kenapa dikatakan rajanya burung? Karena dia adalah menjadi seekor burung Raja Wali yang begitu tangguh. Sehingga seringkali kita lihat bahwa Raja Wali itu dibuat sebagai brand image, yaitu citra, ya, merek. Begitu kuatnya, begitu gagahnya, begitu tangguhnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi tema adalah melayang bersama dengan badai. Seringkali kita berpikir, kita nggak akan bisa melayang di dalam badai, bersama dengan badai. Tentunya kita pasti akan kalah. Pasti kita tidak akan bisa mengatasi. Oleh sebab itu kenapa digambarkan dengan Raja Wali? Karena Raja Wali berbeda dengan burung-burung yang lain. Iya, kalau burung yang lain ketika dia harus menghadapi badai, dia akan sembunyi. Dia akan lari. Ya, karena dia tidak mampu dengan kepak sayapnya. Tapi Raja Wali berbeda. Ketika dia berada dan diterpa dengan badai, justru di situ menjadi satu kesukaannya. Perhatikan, satu kesukaannya. Dia lebih suka dengan badai. Karena dengan badai, di dalam badai itulah dia bisa melayang tinggi. Dia bisa mengatasi badai itu. Dan hari ini, mari kita mau belajar dalam kehidupan kita. Melayang bersama dengan badai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan bahwa burung Raja Wali menjadi burung yang tangguh, yang kuat. Dan perhatikan, ketangguhannya, kekuatannya itu melalui badai. Sekali lagi. Kenapa tadi dikatakan laksana Raja Wali yang menggoyang, bangkitkan, memporak-porandakan. Ya. Sarang itu. Untuk apa? Mengajar anaknya terbang. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan tegas dikatakan, seperti burung elang Raja Wali yang mengajar anaknya terbang. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Diajar dengan apa? Badai.
Diajar dengan apa? Angin yang kuat. Bukan angin yang sepoi-sepoi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Raja Wali itu menjadi kuat, menjadi tangguh melalui badai. Ya. Dan badai itu berbicara tentang persoalan hidup. Badai berbicara tentang masalah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Kalau kita tidak diproses dengan badai kehidupan, persoalan kehidupan, masalah-masalah kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita lari, jangan kita sembunyi dari badai itu. Tapi justru badai itu akan membuat kita menjadi manusia yang tangguh. Manusia yang berkemenangan. Mau Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kita. Dan proses itulah yang Tuhan lakukan terhadap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang akan lepas dari badai kehidupan. Suka atau tidak suka. Setiap manusia pasti akan mengalami badai itu. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin. Coba perhatikan. Jangan kita berpandangan bahwa hanya orang miskin saja yang mengalami badai. Tapi perhatikan orang kaya pun juga mengalami badai itu. Permasalahan, persoalan hidup, masalah-masalah di dalam hidup. Tadi saya katakan bahwa setiap manusia itu tidak akan lepas dari badai kehidupan itu. Orang kaya, orang miskin, orang yang percaya kepada Tuhan sebagai umat Allah atau tidak, sama saja. Jangan menganggap bahwa orang percaya kepada Tuhan sebagai umat Allah lepas dari badai, tidak mengalami badai. Jangan kita berpikir, pendeta tidak akan mengalami badai. Sama saja saudara, siapapun pasti akan mengalami badai dalam kehidupannya. Perhatikan. Tapi satu bagian yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Tuhan akan menopang. Karena Dia sendiri, perhatikan, Dia sendiri yang menyertai di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak ada Allah asing yang menyertai, kecuali Allah sendiri, Tuhan sendiri, yang memimpin, yang menuntun umatnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita harus menghadapi badai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa badai itu tidak memilih-milih sasarannya. Ya. Badai kehidupan itu juga tidak akan memilih sasarannya atas manusia, siapa saja. Jadi jangan menganggap kita bebas dari badai. Tidak ada masalah dalam hidup kita. Coba perhatikan. Hari-hari ini, kondisi yang seperti ini. Siapa yang tidak terkena dengan badai kehidupan? Negara mana yang tidak terkena dengan badai kehidupan? COVID. Wabah seperti ini. Superpower, negara yang kuat, negara yang kaya, kena imbasnya semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melayang bersama dengan badai. Oleh sebab itu, Tuhan menggambarkan sebagai Raja Wali. Kenapa harus Raja Wali? Mari kita akan melihat karakteristik daripada
Raja Wali itu. Perhatikan, Raja Wali itu tingginya kurang lebih 90 cm. Kalau dia berdiri tegak, begitu gedenya, hampir 1 meter, saudara. Kalau dia sedang membentangkan sayapnya, sayap yang kuat itu dari ujung ke ujung kurang lebih 2 meter. Coba bayangkan, ini karakteristik daripada Raja Wali. Dia juga tidak takut akan angin kencang. Dia tidak takut akan badai. Itu Raja Wali. Tadi saya katakan, kalau burung yang lain, begitu kena badai, begitu ada angin kencang, dia akan sembunyi. Dia ketakutan, dia cari perlindungan. Tapi justru Raja Wali, dia melihat badai, melihat angin kencang, dia begitu senang. Karena apa? Justru dengan badai itulah kita perhatikan, dia akan menjadi kuat. Dia bisa melayang-layang dengan sayapnya yang kuat, yang ketika dibentangkan 2 meter itu. Dengan gagah, dengan kuatnya, dia bisa melayang-layang bersama dengan badai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, burung Raja Wali bersama dengan badai, dia bisa terbang lebih tinggi. Dia tidak perlu mengepakkan sayapnya. Perhatikan, itu karakteristik daripada burung Raja Wali. Kalau burung yang lain coba perhatikan, begitu ada angin kencang, dia berusaha mengepakkan sayapnya untuk mengatasi angin kencang, untuk mengatasi badai. Tapi burung Raja Wali, dia tidak menggunakan yang begitu kokohnya, begitu kuatnya untuk dia mengepakkan sayapnya untuk mengatasi badai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita seperti Raja Wali? Atau kita seperti burung-burung yang lain? Dengan mengepakkan sayapnya untuk berusaha melewati, mengatasi badai. Perhatikan, hari ini kita sedang belajar bersama, melayang dalam badai. Kok bisa? Raja Wali itu bisa. Dia bisa tinggi, dia bisa meliuk-liuk, dia bisa keluar dan lebih tinggi lagi. Begitu badai, begitu besar, begitu kuat, dia bisa terbang mengatasi itu. Lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan karakteristik daripada Raja Wali itu, dia punya penciuman yang tajam. Dia punya mata yang tajam. Dia punya pandangan yang tajam. Sehingga kita perhatikan, dia tahu dari ketinggian yang begitu luar biasa itu, dia bisa mendeteksi bahwa di bawah ada yang namanya tikus. Ya. Ada yang namanya kelinci, ada yang namanya ayam. Dia tahu kalau anak lembu saya besar ya. Tapi coba ketajaman penciumannya. Dia tahu juga saatnya akan datang badai itu. Karena dia punya pandang, dia punya penciuman. Sehingga digambarkan oleh Tuhan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya untuk mengajar anaknya, untuk menjadi Raja Wali yang tangguh, yang kuat. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa harus ada badai? Kan begini. Mengapa harus ada badai? Tadi katakan dari awal saya katakan, manusia tidak senang dengan badai. Tapi badai itu pasti ada. Ya. Kalau ada badai pasti manusia akan lari, akan sembunyi. Ya.
Tapi mengapa harus ada badai? Mari kita akan lihat. Tujuan dari badai itu apa? Yang pertama, yaitu meningkatkan level. Meningkatkan tingkatan kita, naik tingkat lagi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, badai itu perlu. Karena badai itu akan meningkatkan level kita. Akan menaikkan tingkat kita. Ya. Apa? Naik tingkat seperti apa? Tadi dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Berarti apa? Tadi dari anak. Anak Raja Wali, ya, yang sudah waktunya untuk diajar. Maka sekarang dilepas. Ya, kalau selagi masih jadi anak-anak Raja Wali, dia masih ada di sarang. Dia pasti akan nunggu induknya untuk menyaplai makanan. Ya, untuk melindungi dia. Tapi sekarang bukan lagi menjadi anak, waktunya untuk menjadi dewasa. Kalau anak-anak masih belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pengalaman, lemah, takut, ya kan? Ketika dia melihat ketinggian, memang Raja Wali dia berada di tempat yang tinggi, dia buat sarangnya. Apa yang terjadi? Ketika anak itu melihat, dia merasa takut, dia merasa lemah, dia merasa gemetar. Dia merasa khawatir. Tapi tiba saatnya badai itu akan membentuk anak Raja Wali yang lemah, yang takut, yang tidak punya pengalaman. Dia akan mengalami satu pengalaman dan dia akan menjadi Raja Wali yang tangguh. Perhatikan, untuk meningkatkan, menjadi kuat, menjadi cakap, menjadi pemenang. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan di situ pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang lazim. Perhatikan. Jadi ujian yang ada itu tadi mengatakan badai itu berbicara tentang ujian itu. Ujian yang lazim, yang biasa. Tapi ketika kita masuk di dalam ujian, badai kehidupan kita, masalah dalam hidup kita, kita mengatakan aku tidak mampu, aku tidak kuat. Terlalu berat Tuhan, apa yang aku alami hari-hari ini. Engkau melihat aku sendiri, engkau tidak hadir untuk menolong. Perhatikan tadi katakan, Raja Wali itu menjungkir balikan, merusak, menghamburkan sarang dari Raja Wali. Untuk mengapa saudara? Untuk melepaskan anak itu. Dan perhatikan ketika anak itu melayang-layang, tadi kembali dia perhatikan. Kalau tidak mampu, maka dia akan menghormati. Dia tahu kapan saatnya dia harus menopang di atas kepak sayapnya. Bapak Ibu saudara sekali yang dikasih, pencobaan itu biasa, lazim. Dan pencobaan atau ujian tadi itu, badai itu, tidak akan melebihi dari kekuatan manusia. Saya katakan. Tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sekali lagi, ketika badai datang di dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi, perhatikan, tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Sebab, perhatikan, Allah setia. Perhatikan, Allah setia. Tadi katakan, Raja Wali itu dia melihat, dia setia, dia mengasihi. Dia memperhatikan anak yang sedang diajar untuk menghadapi, melayang di dalam badai itu. Karena Allah setia.
Karena itu ia tidak akan, perhatikan, membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan ujian yang ada dalam hidupmu. Badai yang sedang menerpa di dalam hidup saudara. Perhatikan, tidak akan melampaui dari kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu ada di dalam badai, ada di dalam ujian, perhatikan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Luar biasa. Tuhan yang memimpin tadi, perhatikan. Tuhan yang mendukung. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sehingga kita mampu, tadi katakan, anak Raja Wali yang dilepas. Dia menghadapi badai. Dan apa yang terjadi? Dia akan menjadi Raja Wali yang tangguh, yang kuat. Dia bisa mengatasi, dia bisa menanggungnya masalah badai yang sedang menanggung. Sehingga apa yang terjadi? Dia sekarang bisa meliuk-liuk. Dia bisa mengatasi badai itu. Perhatikan, karena Allah itu setia dalam hidup. Jadi jelas saudara, badai itu penting. Karena badai itu akan meningkatkan level kita. Ya, meningkatkan level kita. Karena Allah yang setia itu dalam hidup. Raja Wali justru suka badai. Ya. Raja Wali juga justru suka badai. Dari badai itulah membuat Raja Wali semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan yang sedang menerpa dalam hidup kita. Mari hari ini akan membuat saudara dan saya untuk lebih tinggi, naik, dan lain. Mengatasi badai itu. Dan kita akan jadi pemenang. Amin. Yang kedua, kenapa badai itu ada? Kita perhatikan di situ. Ternyata badai itu membuat kita, apakah kita ini punya kualitas, bobot di dalam hidup kita. Ujian itu ada. Untuk menunjukkan apakah kita berbobot, berkualitas di dalam hidup kita. Apa yang berkualitas? Rohani kita. Rohani kita punya bobot enggak? Jangan seperti burung yang lain. Begitu kena badai, dia berusaha dengan kekuatannya, dia sembunyi. Dan dia mengalami kekalahan. Dia takut, dia lemah. Tapi hari ini mari kita perhatikan. Badai, ujian, masalah dalam hidup, problem di dalam hidup kita. Perhatikan, membuat kita, apakah kita berbobot atau tidak. Dan jika kita punya bobot, badai itu tidak akan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Perhatikan, kalau kita berbobot, kerohanian kita bobot, maka badai itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Ya, dan bahkan badai itu akan menerbangkan kita lebih tinggi. Badai itu akan membuat kepada kita semakin kuat, semakin teguh. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita mau perhatikan ini. Jangan kita lari dari badai, jangan kita mengeluh, jangan kita marah. Iya, jangan kita protes. Justru badai itu akan menunjukkan kepada kita bobotmu, rohanimu gimana. Ya, kualitas rohanimu. Dan jika tidak berbobot, perhatikan Bapak Ibu, badai kehidupan yang datang itu, maka kita akan hilang bersama dengan badai. Kita akan hilang, kita kalah. Kita terhempas dengan badai. Oleh sebab itu, tema hari ini, melayang dalam badai. Pak Ibu Saudara, ayo. Justru badai itulah yang membuat kita bisa menikmati.
anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita akan baca di dalam ayat 21 ayat yang ke-18. Dikatakan mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Tahu jerami? Tahu sekam? Gak ada isinya, gak ada bobotnya. Sekam itu akan diterbangkan oleh badai. Ya. Dan orang yang tidak berbobot itu seperti jerami yang ada di depan angin. Coba kita lihat. Jerami itu. Ketika ada angin dia akan bergoyang, dia akan goncang. Terbang, tadi dikatakan kalau kita tidak punya bobot, tidak berbobot, badai kehidupan itu datang. Masalah yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan hilang bersama dengan badai itu. Saya yakin kita tidak mau hilang bersama dengan badai. Tapi justru bersama dengan badai, kita bisa melayang. Amin. Oleh sebab itu, miliki bobot rohanimu. Mari kita akan melihatkan bobot kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kerohanian kita kuat, ketika rohani kita berisi, kehidupan kita berisi, maka apa yang terjadi? Tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan badai hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar hari ini. Bagaimana kita dapat melayang bersama dengan badai? Ya, bagaimana saya bisa melayang dalam badai? Mari kita akan perhatikan kembali di dalam Raja Wali. Bagaimana kita bisa melayang bersama dengan badai? Yaitu tidak menggunakan kekuatan dan kemampuan sendiri. Tidak menggunakan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Perhatikan tadi dikatakan ketika badai itu datang, Raja Wali tidak menggunakan sayapnya. Perhatikan. Tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Coba perhatikan. Tadi dikatakan bentangan sayapnya kurang lebih 2 meter. Begitu kuat, begitu besar, begitu lebar, begitu luar biasa. Kokoh di atasnya. Tapi dia tidak menggunakan dengan sayapnya untuk terbang. Loh, terus bagaimana Pak? Perhatikan. Raja Wali tidak menggunakan sayapnya untuk terbang, tapi dia menggunakan sayapnya untuk melayang. Perhatikan. Kembali tadi dikatakan, seperti Raja Wali yang sedang mengajar anaknya. Ya. Untuk apa? Menjadi Raja Wali yang kuat. Ya. Sekali lagi, Raja Wali tidak menggunakan sayapnya untuk terbang, tapi Raja Wali menggunakan sayapnya untuk melayang. Nah, saudara akan bertanya, bedanya apa Pak? Terbang dan melayang. Pak podo ae. Tapi ternyata ketika saya perhatikan, saya buka-buka kamus, ternyata beda, saudara. Bedanya apa? Kalau terbang, di situ dikatakan bergerak karena dia punya kendali. Ya. Dia bergerak karena kendali. Dikendalikan dengan apa tadi? Sayap. Bergerak dengan tenaga. Tenaganya apa? Sayapnya. Itu terbang. Kalau pesawat dengan mesin. Jadi dia bisa bergerak karena ada mesinnya. Itu terbang. Dia bisa terbang karena dia punya sayap, kekuatan sayap yang luar biasa itu. Tapi kata melayang itu mempunyai satu pengertian bahwa melayang adalah sesuatu yang dilakukan tanpa upaya apapun. Perhatikan, tanpa upaya apapun.
Tadi saya katakan kalau burung yang lain dia pakai sayapnya, mengatasi. Tapi akhirnya apa? Lemah, tidak kuat dia. Badai yang begitu semakin besar, semakin dia tidak mampu, jatuh. Tapi perhatikan, Raja Wali, dia tidak menggunakan sayapnya untuk terbang, tapi menggunakan sayapnya untuk melayang. Tadi dikatakan upaya, dilakukan tanpa upaya apapun. Tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan mesin apapun. Dia melayang. Ya, tanpa memiliki sumber daya. Nah, perhatikan, ini bedanya, saudara. Kalau saudara dan saya menghadapi badai kehidupan, kalau saudara dengan menggunakan sayap kita, kekuatan kita, tadi dikatakan kalau terbang harus pakai kekuatan. Ada mesinnya, ada pendorongnya dalam dirinya. Saudara akan jatuh, pasti dia akan mampu. Makanya tadi saya katakan, temanya adalah melayang bersama dengan badai. Bukan dengan kekuatan, tapi justru dari badai itulah sebagai satu pendorong dalam hidup untuk bisa melayang, untuk bisa mengatasi. Gampangan gambarannya itu kalau saudara buat, saya masih ingat waktu kecil saya, yaitu membuat pesawat dari kertas. Ya toh? Kalau sudah buat kertas, saudara lempar. Pertanyaan saya dengan tadi itu apa pesawat tadi ya, pesawat dari kertas dia bisa kita buat ya, kiri kanannya ada sayapnya, terus kemudian dia bisa naik turun, enggak loh. Tapi begitu dilepas, saudara bisa perhatikan, pesawat dari kertas itu bisa naik, bisa turun, gitu lagi kan. Kenapa? Ada angin, ada badai. Betul? Ya kan? Mari kita akan perhatikan dalam hidup kita. Jangan pergunakan kekuatan kita, kemampuan kita. Sekalipun tadi katakan, dia punya sayap yang kuat, yang begitu lebar, yang kokoh, bentangannya kurang lebih 2 meter tadi. Ketika dia dibuka lebar-lebar, tapi dia tidak menggunakan, dia tidak menggunakan sayap itu untuk terbang. Tapi justru dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, dia mulai buka lebar-lebar itu. Dan dia gunakan kekuatan angin itu untuk mendorong tubuhnya. Sehingga Raja Wali itu, dia menjadi seekor burung yang spesialis. Seekor Raja Wali yang sangat spesialis. Beda dengan yang lain. Dia pergunakan badai itu. Untuk apa? Untuk dia bisa terbang lebih tinggi dan mendorong tubuhnya untuk semakin tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi katakan kenapa Raja Wali itu adalah burung yang spesialis. Sangat spesialis. Karena kita melihat dia tahu waktu yang tepat untuk meluncur terbang. Kalau badainya kecil, anginnya kecil, dia akan biarkan. Dia pasti ada di atas, masih melihat. Tapi begitu dia tahu badai, angin begitu kencang, dia tahu dengan tepat, dia turun dan meluncur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi Raja Wali dalam hidup kita. Supaya kita bisa melayang bersama dengan badai. Tahu badai, tapi bagaimana waktu yang tepat untuk kita bisa melayang dalam badai. Sebagai burung yang istimewa, karena dia tahu saat yang tepat untuk mengepakkan sayapnya, mendorong dia terbang. Ya, mendorong dia terbang.
Tahu kapan sayapnya itu dikepakkan. Tadi katakan justru dengan badai dia bisa melayang-layang. Begitu kuat dia tidak menggunakan kepaan sayapnya. Tapi justru dalam tekanan, dorongan dari badai itu membuat dia lebih ringan untuk bisa naik. Perhatikan, dia tahu kapan dia harus gunakan kepak sayapnya itu. Seringkali kita tidak tahu dan kita tidak paham kapan kita harus melakukan dan kapan kita harus diam. Kapan kita harus melakukan, kapan kita harus tahu untuk kita mengerjakan dengan baik. Raja Wali adalah burung yang istimewa karena apa? Dia tahu dengan tepat. Tadi untuk menggunakan sayapnya melayang dengan kekuatan air. Semakin tadi katakan semakin banyak, semakin tekanannya banyak, semakin kuat dia semakin bisa melayang-layang. Dan badai itu adalah media yang tepat untuk menguatkan sayapnya. Tadi dikatakan dibongkar balikkan, dilepaskan. Dengan badai yang begitu kuat, angin yang kencang, induk itu memperhatikan. Diajar untuk bisa melakukan dengan benar. Perhatikan, badai itu adalah satu media yang tepat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Kalau kita pakai kekuatan sendiri untuk mengatasi badai kehidupan kita, masalah pernikahan, masa depan, ekonomi kita, pekerjaan kita, apa saja, itu badai hidup yang sedang menerpa dalam hidup kita. Dan hari-hari ini sangat ngeri kalau kita perhatikan apa yang terjadi. Ya, negara-negara lain terpengaruh semua. Tapi syukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya hari ini kita masih bisa bertahan. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Jangan pergunakan kekuatan kita sendiri. Akibatnya kalau kita menggunakan dengan kekuatan kita, hasilnya adalah pasti kita akan lelah. Pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan merasa pahit. Buat apa ikut Tuhan, percaya Tuhan, jadi pendeta, melayani Tuhan, WL, singer, tim musik, multimedia, apa saja membuat kita kecewa. Membuat kita putus asa, membuat kita pahit, saudara. Kalau sudah seperti itu, tentunya kita tidak akan mendapatkan. Tentunya kita tidak menjadi pemenang dan orang yang kuat dan tangguh. Nah, oleh sebab itu jangan pergunakan dengan kekuatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan, tapi mari kita mau andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Coba kita perhatikan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir, perhatikan, dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan itu. Andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, kita tidak khawatir dalam tahun-tahun. Dan terus akan menghasilkan. Terus kita akan bersuka. Terus akan kita menghasilkan buah. Dan itulah menjadi bagiannya. Kita bisa melayang bersama dengan badai. Yang kedua, andalkan Roh Kudus. Roma 15 ayat 13. Andalkan Roh Kudus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya, kembali perhatikan, oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
di dalam pengharapan. Sekali lagi dengan kekuatan Roh Kudus, engkau akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Engkau akan bisa melayang bersama dengan badai dalam hidup. Bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi mari kita perhatikan dengan iman. Pergunakan badai itu sebagai media yang untuk menguatkan imanmu. Perhatikan, Bapak Ibu saudara sekalian, pergunakan iman itu. Tadi dikatakan anak daripada Raja Wali itu, dia percaya bahwa induknya dia pasti akan menolong tepat pada waktunya. Oleh sebab itu dia percaya bahwa induknya dia akan menuntun, dia sendiri yang akan memimpin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pergunakan imanmu sebagai media. Sekali lagi, pergunakan badai itu sebagai media untuk menguatkan iman kita. Iman kita ini penting di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Perhatikan, badai boleh datang. Karena Tuhan yang setia. Tuhan melihat, Tuhan akan mendukung. Tuhan akan memapah kita. Tuhan akan mengangkat kita. Sehingga kita tidak jatuh. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk dapat mengandalkan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengandalkan Roh Kudus dan iman kita? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat ketiga. Ini seringkali sudah hafal balong gitu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan, yang tidak berjalan menurut orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Perhatikan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Kemudian yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan nomor 1 dan 2. Artinya apa? Bagaimana untuk kita dapat mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dan dengan iman kita. Untuk kita bisa melayang bersama dengan badai. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua Mazmur ini, yaitu bergaulah dengan orang-orang yang suka berada di hadirat Tuhan. Kalau saudara ingin bisa melayang bersama dengan badai, bergaul tadi dikatakan. Bergaul dengan orang-orang yang suka berada di hadirat Tuhan. Jangan kita berdiri, kembali di dalam ayat yang pertama tadi. Ada orang yang pencemooh, orang yang berdosa. Ya, orang-orang fasik. Perhatikan, kalau kita ingin menjadi pemenang, orang yang kuat di dalam, bisa melayang bersama dengan badai. Perhatikan, bergaulah dengan orang-orang yang suka berada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, yaitu apa? Bersekutu dengan orang-orang yang tulus untuk mencari Tuhan. Loh, berarti ada yang tidak tulus mencari Tuhan? Memang ada. Coba kita akan koreksi diri kita sendiri. Tulus gak kita mencari dengan Tuhan? Atau kita mencari Tuhan, ada sesuatu di balik itu semuanya? Ada kepentingan. Perhatikan, seringkali kita cari Tuhan karena ada kepentingan. Tuhan tolong aku, Tuhan lepasin aku, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku. Itu bukan, saudara. Sekali lagi itu bukan. Tapi mari kita mau belajar, bersekutulah dengan orang-orang yang tulus untuk mencari Tuhan. Bagaimana hari-hari ini? Apakah engkau dengan tulus untuk mencari Tuhan? Benar dengan hidup kita, benar. Tadi tegas katakan, jangan berjalan menurut nasihat orang lain, fasik. Berdiri pada jalan orang yang berdosa. Ikut ambil di dalamnya. Duduk di dalam kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Orang ini terus apa saja omongannya enggak ngenakkan. Tapi mari kita mau cari Tuhan. Cari Tuhan dengan hidup yang tulus. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa menjadi orang yang dapat mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Roh Kudus dan
iman yang kuat. Ibrani 10 ayat 25, yaitu menghadiri pertemuan kudus. Sudahkah kita menghadiri pertemuan kudus? Pertemuan kudus bukan hanya saudara cari di gereja, ya, cari di tempat-tempat ibadah. Tapi hari ini, ketika saudara dan saya ada di rumah masing-masing, perhatikan hari ini, apakah kita menghadiri persekutuan, pertemuan dengan hidup yang kudus. Jangan saudara anggap remeh. Sekali lagi, jangan kita menganggap remeh. Walaupun ibadah secara online. Tapi itulah yang dilakukan. Kita sedang menghadiri pertemuan yang kudus. Bukankah kita dengan seenaknya saja kita mengikuti ibadah online. Kita mengikuti streaming. Kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi dengan seenaknya. Perhatikan, itu bukan mengandalkan Tuhan. Itu bukan mengandalkan Roh Kudus. Itu bukan dengan iman kita. Perhatikan, Ibrani 10 ayat yang ke-20. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Oke, sederhana sekali. Apa sih online? Coba, ngeri ketika saya harus melihat ini. Dengan kondisi badai ini, apakah kita masih menghadiri pertemuan kudus di tempat kita masing-masing? Perhatikan, Allah ada di samping saudara. Allah ada di rumah saudara, di tempat saudara berada. Mari pergunakan kesempatan pertemuan kudus ini dengan hidup yang benar. Mungkin ini terlalu keras, tapi Tuhan ajarkan hari ini. Kalau saudara ingin bisa melayang bersama dengan badai. Saya katakan, pertemuan ibadah ini jangan kita jauhkan. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tahu hari-hari ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan. Bagaimana pertemuan ibadah kudus ini. Supaya kita tidak kehilangan. Supaya kita tidak menjadi orang yang lemah. Tapi kita akan menjadi seperti Raja Wali yang kuat, yang tangguh. Melayang bersama dengan badai. Yang terakhir. Apa saudara? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Bukankah seringkali kita tidak senang dengan firman Tuhan? Saya ajar kepada anak-anak didik saya. Sebagai satu kehidupan. Ya. Yang mengajar di dalam kehidupan anak-anak didik saya. Untuk apa? Setiap hari. Baca firman Tuhan. Renungkan. Beri kesimpulan. Apa yang kau dapatkan. Sebagai pembiasaan untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Kita harus membiasakan diri membaca firman Tuhan. Jangan membaca buku-buku yang lain. It's okay, buku-buku yang lain juga boleh. Berita-berita yang lain juga boleh. Tapi jangan baca buku-buku berita-berita yang sebenarnya tidak ada artinya. Kenapa, saudara? Perhatikan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, akan mempengaruhi roh saudara. Perhatikan. Mau bukti? Saudara bisa buktikan nanti. Apa yang kau baca, apa yang kau lihat, itu akan mempengaruhi rohmu. Karena apa? Itu akan terekam di dalam hidup kita. Dalam memori kita. Itu akan terekam. Nah, itu akan muncul ketika badai itu datang. Ya. Ketika badai itu datang, apa yang pertama kali muncul? Ya, apa yang pertama kali muncul di dalam hidup kita? Adalah apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita lihat. Perhatikan. Kalau yang kita baca adalah firman Tuhan, ketika badai itu datang tiba-tiba, maka yang muncul dalam hidup kita firman Tuhan. Amin.
Firman Tuhan yang menguatkan, yang mengajar kepada kita bahwa Tuhan itu memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan menolong, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan yang akan memimpin kita, Dia yang beserta kita tadi nyanyian. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena apa? Firman Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, pertama kali itu akan muncul. Tapi coba perhatikan. Ketika setiap hari yang kita baca, primbon, ramalan, apa saja yang tidak berguna bagi saudara. Apa yang terjadi saudara? Ketika badai itu datang, pasti saudara akan ingat yang muncul adalah bagaimana caranya ini. Oh, ini kalau menghadapi seperti ini, datanglah ke tempat A. Oh, ini ada alternatif. Ya kan? Yang muncul itu saudara. Sebab itu saya katakan, itulah yang akan mempengaruhi roh kita. Mari hari ini kita mau siap, kita mau setia, kita mau belajar kembali. Apa? Membaca firman Tuhan. Saya tadi katakan, pasti kita akan cari, oh ternyata si A. Satu contoh misalkan, kalau saudara baca, oh pijat urat yang paling baik. Nah, saudara nanti begitu saudara kena, waduh ini saya nggak bisa bergerak urat, cari siapa? Oh tukang pijatnya Immanuel, saudara kan datang Immanuel. Karena apa yang kamu baca, apa yang kita lihat, dan itu akan muncul. Tapi saya yakin ketika badai itu datang, ketika kita sering baca firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga, itu akan menggugah dalam kehidupan kita. Dan kembali di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai ayat 12, dengan tegas dikatakan tadi, Tuhan sendiri yang akan menuntun. Perhatikan, tidak ada Allah lain, tidak ada ilah asing lain yang akan menyertai. Perhatikan, Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang akan menuntun. Amin. Mari, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita mau andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Karena bersama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Badai boleh ada. Badai itu menjadi sarana kita. Untuk kita bisa melayang tinggi. Sebagai pemenang. Sebagai orang yang tangguh. Sebagai orang yang kuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang saudara alami, badai apa yang sedang menimpa di dalam hidupmu. Mari di tempat saudara masing-masing, Tuhan ada, Tuhan menyertai engkau. Mari kita akan menjadi orang-orang seperti Raja Wali yang melayang tinggi. Perhatikan, bukan terbang, tapi kita akan melayang dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi pemenang dan lebih daripada memenang. Saudara bisa melayang bersama dengan badai. Jangan lari dari badai, tapi justru badai itu akan meningkatkan, ujian itu akan meningkatkan level kita. Ujian badai itu pun juga akan membuat kita bobot kerohanian kita. Dan saya yakin waktu yang sempit, waktu yang singkat ini, mari kita akan bangun mezbah bagi Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia
ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Katakan ku kan terbang tinggi. Haleluya Yesus. Melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi badai kehidupan yang begitu keras menerpa di dalam kehidupanmu, ada masalah-masalah yang besar yang sedang engkau hadapi dan engkau alami. Marilah kita mau belajar seperti firman Tuhan, melayang bersama dengan badai. Karena Tuhan adalah kekuatanmu. Bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan goyah ketika badai yang begitu kencang, masalah yang terjadi di dalam kehidupan, engkau tidak akan goyah. Bahkan melalui badai kehidupan, melalui masalah, melalui setiap perkara dalam hidupmu, engkau akan bisa mengatasi. Dan bahkan engkau akan bisa melakukan perbuatan yang besar. Karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan adalah kekuatanmu. Dan engkau akan melayang tinggi di dalam kemuliaan. Sekalipun bumi bergoncang,
Sekalipun badai menerpa di dalam hidupmu, sekalipun masalah terjadi dalam hidupmu, persoalan di dalam hidupmu, bersama dengan Tuhan kita akan terbang tinggi. Jangan menggunakan kekuatanmu, tapi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Belajarlah untuk mengandalkan Roh Kudus. Dan belajarlah menggunakan imanmu. Karena dengan tegas, seperti burung Raja Wali yang mengajar anaknya terbang, dia tahu ketika anaknya tidak mampu, maka dia akan menangkapnya di sayapnya yang terbentang dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri akan memimpin engkau. Dan tidak ada Allah asing yang menyertai, karena Tuhan adalah kekuatan. Hari ini tanggalkan kekuatanmu. Jangan kau pakai dengan kemampuan untuk menghadapi, untuk mengatasi badai kehidupan. Tapi mari kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita akan andalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia adalah Immanuel. Dia yang menyertai engkau. Musim boleh berlalu, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi di dalam hidupmu. Kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan menolong, Tuhan menjaga engkau. Tuhan memperhatikan engkau. Dan Tuhan akan mengenyangkan engkau hari-harimu, seumur hidupmu, dengan kasih Tuhan. Dan mari hari ini satu kesempatan, kau katakan kepada Tuhan, kau berbicara kepada Tuhan. Biar engkau terus menyembah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kekuatanku. Engkau bersama dengan aku sehingga aku tidak goyah. Engkau menyertai dalam setiap persoalan dalam hidupku. Dan aku bisa melayang bersama dengan badai. Justru dengan badai itulah yang mengajar dalam kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang tangguh, orang yang kuat. Bapak, hari ini kami ada dengan permasalahan kami masing-masing. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi hari ini kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Engkau. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Katakan, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi. Engkau lihat apa yang kami hadapi, persoalan-persoalan hidup bagaikan badai yang menerpa di dalam kehidupan. Engkau melihat kami, Engkau mengerti akan kami Tuhan. Engkau datang untuk menolong kami, untuk mendukung kami, untuk melepaskan kami
untuk mengajar kami menjadi orang-orang yang kuat dan bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah terima kekuatan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bisa melayang bersama dengan badai, bersama dengan Kristus. Aku bisa jadi orang yang cakap menghadapi itu semuanya. Dan hari ini kemenangan besar terjadi dalam hidup kami. Hadir dalam hidup kami, tinggallah di dalam hidup kami. Kami percaya dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak lagi mengandalkan dengan kekuatan kami, tapi kami mau menyerahkan diri kami dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan memeteraikan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami tidak akan goyah lagi. Hari ini kami tidak goncang. Hari ini kami menjadi dan memiliki kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, melayang dan melayang tinggi di dalam dan bersama dengan badai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Engkau sudah bukakan berkat-berkat. Engkau sudah bukakan jalan-jalan bagi kami. Engkau juga sudah sembuhkan kami Bapa. Engkau juga memberkati dan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau mengasihi bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau lepaskan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dari wabah-wabah yang terjadi untuk hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau melihat kami. Engkau akan menopang kami. Engkau akan memapah kami Tuhan. Engkau akan mendukung kami di atas kepak sayap-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memimpin kami. Engkau sendiri Tuhan yang mengajar kepada kami. Engkau sendiri Tuhan yang menuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya secepatnya akan terjadi pemulihan bagi bangsa kami. Bangsa kami Indonesia diberkati, sehingga bangsa kami boleh memberkati bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, baik Tuhan MPR, DPR, dari provinsi, dari kabupaten, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau Tuhan lindungi, TNI, Polri, juga Tuhan ada beserta. Baik Tuhan tim medis, para medis, mereka yang ada di garis depan untuk menghadapi situasi kondisi badai yang begitu besar yang sedang melanda ini Tuhan. Kami percaya kekuatan itu hanya datang daripada Engkau. Engkau sembuhkan mereka yang terpapar. Engkau hibur mereka yang terpapar, yang sedang menghadapi masalah. Engkau hadir untuk memberikan sukacita. Engkau hadir untuk melepaskan. Engkau hadir untuk memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu di mana mereka berada. Sampai ke pelosok-pelosok daerah. Engkau juga melindungi, menjaga. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, Engkau melindungi mereka. Tuhan, Engkau sebagai sumber dari segala sumber di dalam kehidupannya. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Sekarang saudaraku kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sampai Dia datang untuk menjemput. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Namaku kusorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.